Pernah dengar nama JF-17 Thunder? Jet tempur kuatan Pakistan ini ternyata sempat bikin heboh karena Indonesia juga pernah dikaitkan dengan wacana pembeliannya. Bukan sekadar murah meriah ya, tapi kemampuan JF-17 justru bikin banyak negara kaget dan jelas enggak bisa dipandang sebelah mata. Kenapa begitu? Karena JF-17 lahir dari kolaborasi Pakistan dengan Cina dan dikembangkan sebagai pesawat tempur generasi 4 yang sederhana tapi tangguh. Bayangkan aja pesawat ini dirancang supaya bisa operasional dengan biaya rendah tapi tetap punya paket senjata lengkap. Mulai dari rudal udara ke udara jarak menengah, rudal anti kapal sampai bom pintar. Yang bikin menarik, JF-17 punya kemampuan multirole. Artinya satu pesawat bisa dipakai untuk misi patroli udara, serangan darat, bahkan operasi maritim. Bagi negara berkembang ini jelas solusi hemat tapi tetap garang. Lalu hubungannya dengan Indonesia? Nah, beberapa tahun lalu sempat muncul kabar bahwa TNI AO melirik JF-17 sebagai opsi pengganti pesawat tua. Isunya harga JF-17 yang lebih murah dibandingkan jet barat dari daya tarik tersendiri. Apalagi perawatan JF-17 juga diklaim lebih mudah, tidak serumit Su-7 atau F-16 yang sudah lama mengisi langit Indonesia. Tapi tentu saja ada pro dan kontra. Sebagian pengamat menilai meski murah dan lengkap, kualitas aviomik serta performa JF-17 masih kalah jauh dari jet kelas atas seperti Rafale atau F-15X. Namun di sisi lain banyak yang menganggap JF-17 bisa jadi jet tempur rakyat yang efektif untuk memperkuat jumlah armada. Dan jangan salah, D-17 juga sudah benar-benar teruji di medan pentur. Pilot Pakistan pernah menggunakan Z ini dalam insiden udara melawan India dan hasilnya cukup membuat dunia memperhitungkan kemampuan pesawat ini. Kalau bicara soal cocok atau tidaknya JF-17 untuk Indonesia, kita harus lihat dulu kebutuhan TNI AU. Saat ini Indonesia sedang berada di persimpangan pilihan besar antara Z tempur kelas atas seperti Rafale dari Prancis dan F-15 dari Amerika Serikat atau solusi menengah yang lebih terjangkau. Nah, disinilah JF-17 sering dibandingkan. Dari sisi harga jelas JF-17 menang telak. Satu JF-17 diperkirakan hanya sekitar 25 juta AS. Sedangkan F-15 bisa tembus juta do bahkan lebih. Dengan anggaran yang terbatas, secara hitung-hitungan kasar, Indonesia bisa membeli 3 JF-17 untuk harga 1 F-15. Tapi jangan buru-buru senang dulu. Karena dari segi kualitas dan kemampuan tempur, F-15 atau Rafale jelas berada di level berbeda. Misalnya jarak jangkau, radar asat canggih, hingga daya angkut persenjataan, semuanya masih unggul jauh dibandingkan JF-17. Meski begitu, ada satu hal menarik. J-17 ini bisa jadi opsi pendukung. Bayangkan jika TNI AO memiliki kombinasi jet kelas atas untuk dominasi udara ditambah jet ekonomi seperti JF-17 untuk patroli, latihan, dan misi rutin, itu akan menghemat biaya operasional tanpa mengorbankan kesiapan tempur. Namun masalah utamanya adalah politik dan standar interoperabilitas. Indonesia lebih cenderung memilih pesawat dari negara barat karena menyangkut kerja sama pertahanan, teknologi, dan kredibilitas di kawasan. Jika memilih JF-17 mungkin akan timbul keraguan dari sekutu apalagi jika menyangkut integrasi dengan sistem persenjataan lain. Tapi satu hal yang pasti JF-17 sudah membuktikan bahwa ia bukan sekedar pesawat murah. Ia adalah simbol bahwa negara berkembang pun bisa memiliki jet tempur murah tanpa menguras anggaran. Jadi apakah JF-17 standar cocok untuk Indonesia? Jawabannya tergantung arah strategi pertahanan kita. Kalau ingin kuantitas dengan biaya hemat, JF-17 bisa jadi pilihan logis. Tapi kalau mengejar kualitas superior dan pengaruh geopolitik, jelas Rafale dan F-15X lebih menjanjikan. Yang jelas diskusi soal JF-17 ini membuka mata kita bahwa tidak semua jet tempur murah itu murahan. Kadang justru di balik harga terjangkau ada kejutan yang bikin lawan waspada. Nah,
Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia sebaiknya mempertimbangkan JF-17 sebagai opsi realistis atau tetap fokus pada jet tempur kelas berat seperti F-15X dan Rafale? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa pantau video selanjutnya karena kita akan bahas persaingan zat tempur di Asia Tenggara yang semakin panas.